Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official. Kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan gamen. Semoga kawan semuanya dipermudah segala urusannya. Tak doakan pokoknya siapa saja yang nonton video ini sehat selalu, pokoknya rezekinya barokah selalu dan dijauhkan dari mara bahaya apapun itu. Semoga sampai semuanya dijauhkan dari mara bahaya. Pokoknya doa-doa yang terbaik buat kawan-kawan semuanya, amin ya rabbal alamin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas dua sekaligus informasi pembahasan kasus. Yang pertama pembahasan kasus di negara Hong Kong, kemudian yang kedua pembahasan atau curhatan dari PRT asal Indonesia yang kerjanya ini di Taiwan. Jadi silakan disimak kan kawan satu persatu dan usahakan untuk pembahasan yang belakang nanti, yang nomor 2 nanti kawan-kawan gak usah gregetan karena kayak naik turun emosi kita. Jadi intinya pokoknya ambil hikmah dari setiap apa yang kita bahas. Yang pertama adalah ini, siapa yang nunut proses di agensi Nurpoint ini? Sunlight Employment Agency, ayo siapa? Jadi hari ini tanggal 29 Juni 2024 jam 9.13 ini ada kejadian pagi ya. Jadi pagi tadi ini ada kejadian setelah salah satu staf dari agensi Sunlight ini turun ke bawah untuk membuka kantor dia. Nah, salah satu staf ini kaget karena ketika dibuka ternyata kantornya dia ini ada yang melempar cat warna merah di bagian kacanya. Jadi dilempar cat oleh orang yang tidak dikenal. Nah, stafnya ini kan cuman turun di bawah karena kantornya di bawah, dan stafnya ini tidurnya di atas flat dari kantornya. Tepatnya adalah di daerah City Garden nomor 11 nomor 233 di Nurpoint. Oke, staf ini kan kaget, terus karena dia ini langsung lapor polisi karena kalau sudah penyiraman cat yang berwarna merah ini tindakan kriminal yang tidak bisa dibiarkan. Karena rata-rata kalau kasus-kasus pelemparan cat ini sering sekali terjadi di negara Hong Kong. Pelakunya adalah mereka benci terhadap seseorang itu, bisa jadi karena rentenir yang kesulitan untuk meminta uang kembali. Kemudian ada juga masalah bisnis. Jadi memang bermacam-macam kenapa kok mereka sampai melakukan pelemparan cat warna merah. Nanti kita bahas kenapa kok harus warna merah ya. Oke. Setelah polisi mendapat laporan dari staf tersebut, kemudian polisi mendatangi lokasi kejadian dan di situ mencari rekaman CCTV untuk melacak siapa saja yang terlibat di dalam membuang cat merah tadi kan kawan. Nah, ketika itu polisi langsung mendapatkan orang yang dicurigai telah melakukan kriminal tersebut. Nah, jadi di dalam kasus ini tidak hanya delok CCTV, tapi polisi ini juga meminta keterangan pada pemilik dari agensi tersebut. Apakah agensi tersebut itu membuat kesalahan atau agensi tersebut itu memiliki musuh? Maka di situ ada jawaban bahwa ada orang dari agensi lain ini memang dicurigai telah melakukan penyiraman katanya. Karena sebelum kejadian ini bulan April kemarin ada salah satu staf dia ini yang bekerja di agensi tersebut, kerjaannya untuk menyebarkan brosur. Tapi kemudian ini menjadi permasalahan serius ketika kedua belah ini belum ada pembayaran secara sah atau belum ada sepakat pembayaran, sehingga di saat itulah banyak dari para staf dari agensi ini mencurigai mereka yang terlibat. Tapi lagi-lagi ini belum difinalkan apakah benar dari agensi lain, perusahaan lain yang telah melakukan penyiraman atau memang ada orang yang geram terhadap
agensi ini. Nah, mungkin kawan-kawan banyak melihat, membaca bahwa masyarakat Hong Kong ini kalau memang melakukan kriminal rata-rata ini membuang cat yang berwarna merah. Kenapa kok membuang cat warna merah? Kenapa nggak warna pink, nggak warna hijau, nggak warna putih, atau mungkin nggak warna lainnya lagi? Kenapa harus warna merah? Jadi warna merah itu diyakini adalah membawa kesialan. Jadi ketika dibuang cat warna merah secara acak itu biar toko ataupun rumah orang tersebut ini mendapat kesialan, seperti itu ya. Itu kepercayaan dari masyarakat Cinere. Oke, kita beralih ke kasus yang kedua, permasalahan Mbak Indonesia yang kerja di Taiwan. Kasus yang kedua, jadi Mbak iki curhat di orang lain, kemudian dia berharap dengan curhatannya dia ini dapat solusi. Bahkan dia merelakan curhatannya ini dibuat VT, diramaikan di TikTok, enggak apa-apa. Jadi ceritanya gini, Rek. Mbak Indonesia yang kerja di Taiwan ini memiliki 3 sekaligus laki-laki di sekeliling dia. Pertama adalah suaminya dia yang sah di Indonesia. Yang kedua, pacarnya yang berada di Indonesia, yang dimana pacarnya ini berasal dari Jawa Timur. Tidak dijelaskan Jawa Timurnya mana. Intinya dia punya pacar juga di Indonesia. Yang ketiga, dia juga punya pacar di Taiwan sana yang namanya Dika, yang kerja di Taichung Panzi. Jadi di Taiwan ini memang bebas antara laki dan perempuan, walaupun bukan sepasang suami istri, yang akhirnya ketika mereka ini pacaran, nah kemudian sampai mereka itu hamil. Nah ketika hamil itulah si Mbak Iki ngomong sama pacarnya di Taiwan kalau dia hamil. Tetapi pacar di Taiwan ini mau bertanggung jawab asal mbaknya ini mau menggugurkan kandungannya dan kemudian mau menikahinya jika menggugurkan. Pertanyaannya Mbak E ini, apakah dia yang menggugurkan kandungan atau tidak menggugurkan kandungan? Jika dia menggugurkan kandungan, dia akan menikah dan dia tidak akan ditinggal oleh pacarnya yang bernama si Dika. Tapi ketika dia ini tetap membesarkan perutnya dia, maka dia siap-siap akan ditinggalkan oleh Dika yang kerjanya di Taiwan itu. Jadi itu pertanyaannya Mbak E. Nah menurut sampean itu gimana Mbak tentang pertanyaannya Mbak E? Pilihannya yang mana? Apakah menggugurkan atau enggak? Jadi silakan komentar. Oke. Menurut pandangan saya ya, di dalam kasus seperti ini lagi-lagi aku tetap menyalahkan perilaku mbaknya. Ketika berpacaran itu melebihi dari pokoknya pacaran yang bebas. Ketika pacaran bebas itulah Anda siap-siap resikonya. Apalagi sebagai perempuan, siap-siap resikonya yaitu hamil di luar nikah. Dan kemudian kalau hamil Anda bakal kebingungan sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalah. Apalagi posisinya sampean itu memiliki suami. Kalau dibesarkan, apakah suami Anda ini mau menerima Anda kembali pulang dengan membawa anak yang bukan dari darah dagingnya dia? Ketika Anda menggugurkan, ini dampaknya buruk pada sampean ke depannya lagi. Jadi lagi-lagi di dalam kasus seperti ini pihak perempuan yang selalu niat kerja Mbak. Ini yang sering terjadi di negara Taiwan. Sampean banyak kok kasus-kasus seperti ini. Bahkan aku pernah memiliki curhatan baru kerja di Taiwan sekitaran 3 tahun ya. Dan si Mbak ini belum pernah merasakan namanya pacaran dengan cowok. Usianya lumayan tua juga, sekitaran 35 tahun. Dia ini awal kerja di negara Taiwan setelah dia bekerja dari Singapura. Di Singapura dia tidak pernah punya pacar.
Di Indonesia dia juga tidak pernah punya pacar. Kemudian setelah dia kerja di Singapura, dia beralihlah kerja di Taiwan. Nah, di Taiwan sana dia akhirnya memiliki pacar. Mungkin karena sering setiap minggu bareng, akhirnya mereka tuh sampai melakukan seperti itu di luar batas. Nah, dengan niat katanya setelah melakukan seperti itu nanti bakal dinikahin. Tapi ketika sampai di Indonesia, mereka pulang bareng, si lelaki ini malah memiliki alasan kalau orang tua dia ini tidak merestui hubungan mereka. Alhasil si Mbak Ekui sampai saat ini kalau diajak nikah oleh siapapun ini tidak mau. Dan dia memiliki ketraumaan sendiri karena baru pertama kali dia namanya pacaran dan langsung berhubungan tadi. Jadi ini contoh sedikit aja. Kalau Anda memang tidak kuat, mending nggak usah kerja di Taiwan, mending kerja yang negara Hong Kong. Walaupun Hong Kong memang ada, tapi hanya kemungkinan kecil aja Anda ini bakal rusak. Jadi lek sampean yang Taiwan, jurusannya Taiwan, hati-hati itu aja, karena antara laki dan perempuan ini dicampur, tiap minggu bakal ketemu. Beda kalau di Hong Kong ya. Jadi tak sarankan buat adik-adik yang baru bekerja di luar negeri manapun itu. Kalau di Taiwan tujuan Anda, hati-hati. Jadi kalau Anda tidak memiliki pondasi kuat, hati-hati itu aja intinya. Semoga dengan pembahasan kecil ini bisa kawan-kawan jadikan pelajaran yang berharga, khususnya juga bagi mbak-mbak yang kerja di Taiwan. Sekali lagi, perempuan itu paling banyak dirugikan di dalam kasus pacaran. Itu aja intinya. Semoga dengan pembahasan ini tidak membuat mbak-mbak semua tersinggung ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.